Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Nurfiana Nuraini dengan NIM 2288250013. Di sini kali ini saya akan sedikit membahas tentang Pancasila di era postmodern ketika mahasiswa hanya bisa kritik tanpa solusi. Pernah gak sih kalian merasa kalau Pancasila tuh sekarang cuma kayak jadi pajangan doang? Kita hafal nih 5 silanya, tapi kalau disuruh buktiin dalam kehidupan nyata, kita tuh bingung mulai dari mana. Nah, di video ini aku mau membahas tentang refleksi Pancasila di era postmodern, era dimana segalanya serba bebas, serba opini, dan kadang kebebasan itu malah bikin kita lupa sama nilai dasar bangsa sendiri. Apa Pancasila telah mati? Kalimat yang cukup nyentil pernah aku dengar, Pancasila telah mati. Dan kitalah yang membunuhnya. Bukan berarti Pancasila benar-benar hilang, tapi nilai-nilainya udah jarang kita hidupin. Di era sekarang, banyak orang yang mikir secara individualis, sibuk mikirin diri sendiri, melupain gotong royong, toleransi, dan rasa keadilan sosial. Pancasila akhirnya cuma jadi simbol, bukan jadi pedoman. Pancasila tuh belum diterapkan oleh semuanya ya, karena pada kenyataannya Pancasila hanya sebagai simbol yang belum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan benar banget, kita sering ngomong soal moral dan etika, tapi jarang banget yang benar-benar dipraktikkan. Nah, di sini saya ngambil contoh nyata yang sempat ramai di kampus, kasus penyalahgunaan dana PKKMB. Waktu itu mahasiswa baru justru diajak buat ikut orasi dan demonstrasi. Padahal acara itu seharusnya untuk sarana memperkenalkan kampus. Nah, di situ katanya diduga ada penyalahgunaan dana dan dianggap sebagai bentuk perjuangan keadilan. Tapi waktunya nggak tepat. Mahasiswa baru belum ngerti konteksnya, malah diajak ke situasi yang chaos. Tujuannya sih bagus untuk menegakkan keadilan, tapi kalau caranya bikin kekacauan, ya sama aja kayak nyari solusi tapi nambah masalah. Nah, kritik itu penting, tapi kalau cuma emosional tanpa arah dan tanpa solusi, malah jadi bumerang buat kita sendiri. Nah, fenomena ini juga mirip kayak aksi-aksi mahasiswa dan para masyarakat waktu itu yang nuntut membubarkan DPR. Kedengarannya heroik, tapi setelah itu lalu siapa penggantinya? Gak ada solusi konkret. Nah, disinilah pentingnya kita sebagai mahasiswa buat belajar mikir rasional dan solutif. Seperti yang disebut dalam refleksi, kritik tanpa solusi itu sama aja kayak sampah yang gak membangun. Kritik boleh idealis, tapi jangan asal reaktif. Kritik itu harus logis, terukur, dan bisa dijalankan. Karena kalau cuma protes tanpa tawaran jalan keluar, kita bukan agent of change, tapi kita cuma penonton yang ribut di pinggir lapangan. Pancasila itu bukan teori mati, nilai-nilainya hidup dalam tindakan kecil. Jujur, adil, menghormati orang lain, berani ngomong benar meski gak populer. Kayak yang sebelumnya dijelaskan, kita juga tidak boleh bersenang-senang di atas kebohongan. Kalau kita bisa berdiri sendiri dan gak ikut arus kelompok yang salah, disitulah makna Pancasila sebenarnya. Kita bisa beda pendapat tanpa saling menjatuhkan, bisa mengkritik tanpa merusak, itulah mahasiswa yang sejati. Nah, jadi teman-teman, kalau hari ini kita bilang Pancasila itu telah mati, mungkin sebenarnya yang mati itu kesadaran kita buat menjalankannya. Jadi kita mulai hidupin lagi Pancasilanya dari hal kecil, dari diri sendiri, dari lingkungan kampus. Kritik itu boleh, tapi jangan lupa solusi. Karena perubahan besar solusi dimulai dari niat yang konsisten. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.